الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Hasbuk, Masya Allah. Jazakumullah khair. Siapa namanya, akhi? Burhan, Masya Allah. Barakallahu fiqh. Insya Allah lulus ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah yang berbahagia, alangkah besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan mari kita mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat yang tadi dibacakan oleh akhi Burhan pada surah Fatir, yaitu pada surah ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang telah menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusannya. Artinya utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Ada malaikat Jibril yang membawa wahyu, ada malaikat yang ditugaskan manusia, ada malaikat berbagai macam tugas yang sangat banyak. Bahkan kita tidak tahu berapa jumlahnya itu malaikat, hanya Allah yang tahu. Ada tugasnya malaikat cuma beribadah saja. Iya. Masuk di tempat khusus, ya, beribadah, keluar dan tidak pernah kembali lagi. Allah ciptakan lagi malaikat lagi sedemikian banyak, masuk lagi menyembah Allah. Ya. Subhanallah. Ada malaikat yang namanya malaikat hafadhah.
Ini malaikat yang bertugas menjaga manusia dari perkara yang memang sudah ditentukan Allah. Ini ada Ustadz Saiful Bahri. Iya. Satu ketika bulan Ramadan, tiba-tiba saya ditelepon, kecelakaan di Cambah. Iya. Dengan ikhwah akhirnya kita meluncur. Iya. Saya telepon ikhwah di daerah tersebut, saya tidak usah sebut di mana itu, ya. Dia bilang iktikaf Ustadz. Iya. Saya bilang Masya Allah. Tidak bisa itu, keluar dulu, lihat dulu orang kecelakaan. Saya tidak mau mendengar jawabannya. Kita lari saja ke sana. Ternyata ada seorang ikhwah, subhanallah, yang kepalanya itu robek kena kaca, kulit kepalanya seperti terbuka pisang itu begini. Iya. Saya tanya, mana Ustaz Saiful Bahri? Baik-baik ji. Iya. Ini pertolongan Allah. Inilah yang disebut kalau datang kecelakaan dan belum takdirnya orang celaka, Allah mengutus malaikat yang namanya malaikat hafadzah, ya. Malaikat-malaikat penjaga kita. Nah itu. Jadi berterima kasih Ki Ustadz Saiful sama malaikat hafadzah, ya, yang Allah sudah kirim, ya. Subhanallah. Ini malaikat-malaikat yang Allah utus ini disebutkan dalam ayat ini mempunyai bentuk, ya, itu punya sayap, uli ajnihatin, punya sayap-sayap, ada yang mathna, ya, 2 sayap, thulatha wa thulatha, ada 3 sayapnya, ya, ada ruba', ada yang 4 sayapnya, yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambah pada penciptaannya pada beberapa sayap-sayap itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu riwayat, ya, Rasulullah itu pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Berapa sayapnya Jibril? 600 sayapnya. 600. Bagaimana itu Anda melihat makhluk yang demikian besar punya 600 sayap? Gemetar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini jadi, inilah malaikat-malaikat, sebelum kita sambung sedikit, ya. Inilah malaikat-malaikat, insya Allah kita berkeyakinan seperti itu, yang turut dalam peperangan di Gaza sekarang. Sebagaimana mereka dulu veteran-veteran perang yang pernah juga turun, mungkin wallahu taala alam, di apakah malaikat itu atau malaikat yang lain, wallahu alam, tapi sejenis mereka malaikat yang dulu turun pada waktu perang Badar. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika engkau wahai Muhammad, ketika kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin beristighatsah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah, disebutkan Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan, ya, ketiaknya, ya, mengangkat minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang sangat keras, permintaan yang sangat khusyuk, ya, bahkan seperti menuntut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan pasukan malaikat 1001 saja malaikat, luar biasa, ya. Ini 1000 malaikat yang datang beriring-iringan. Nah, ini kekuatan kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu adalah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Saya coba renungkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang malaikat, ya. Banyak ayat-ayat bercerita tentang malaikat. Malaikat ini adalah junudur rahman, adalah tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala, ya.
mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah protes, ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna ma amarahum. Tidak pernah protes, tidak pernah membangkang atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Ada malaikat yang diperintahkan, kau sujud saja kerjamu, sujud saja. Kau ruku saja kerjamu, ruku saja. Kau berdiri saja, dia berdiri saja. Ya, kau malaikat tugasmu cabut nyawa. Wah, ini yang apalagi namanya, yang belum kita mau ketemu kau dong, ya. Nah, masih banyak ini dosa ini, ya. Subhanallah. Tapi kalau dia datang, tidak ada. Tidak ada lagi kompromi. Ada malaikat dengan berbagai macam. Nah, mereka ini kalau Allah mau itu musuh-musuh agama, musuh kemanusiaan, musuh Islam yang sekarang menyerang dan menjajah saudara-saudara kita di Palestina. Allah kirimkan saja, selesai mereka. Ya. Tapi Allah ingin memberi kita rahmatnya lebih banyak lagi, insya Allah. Makanya kita baca ayat kedua ini, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang pertama dengan menegaskan kekuasaannya atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat kedua ini tentang rahmatnya secara khusus. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin, apa-apa yang Allah buka, ya, apa saja di antara rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik, dan apa yang ditahan oleh Allah, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada yang sanggup memberikannya, melepaskannya. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah maha perkasa, maha kuat, lagi maha bijaksana. Nah, ini kita mulai dari ujungnya ayat dulu ini, ya. Allah berfirman wa huwal azizul hakim. Para ulama mengatakan kalau dua nama Allah itu disandingkan, jadi yang pertama, setiap nama Allah itu mengandung sifat Allah yang sempurna. Al-Aziz artinya yang maha kuat. Allah memiliki izzah, memiliki kuwah, kekuatan, keperkasaan yang tidak ada bandingannya. Ya. Nah, kemudian Allah juga adalah Al-Hakim. Al-Hakim berarti ada sifat hikmah, artinya kebijaksanaan. Allah maha bijaksana. Iya. Allah maha tahu menempatkan segala sesuatu dengan bijak, dengan tepat. Dua nama ini digandengkan berarti ada kesempurnaan lain lagi daripada masing-masing sifat yang terkandung di dalamnya. Apa itu? Bahwa ternyata Al-Aziz, Al-Hakim, keperkasaannya Allah, kekuatannya Allah itu adalah dengan kebijaksanaannya. Iya. Biasanya orang kuat saja nggak bijaksana. Iya. Ini kuat dan maha bijaksana. Al-Hakim maha bijaksana. Kebijaksanaannya Allah itu adalah dengan kekuatannya. Biasanya orang menjadi bijaksana kalau tidak ada kekuatannya. Kita begini saja dulu, ya. Ini bijaksana, ya. Oh, bijaknya tahu. Iya, karena lemah, ya. Kita jangan dulu ya, mengeluarkan pernyataan yang keras ini karena ya tentang paus, jangan dulu, ya. Karena ini Aid bijaksana tapi lemah, ya kan? Allah maha bijaksana dengan kekuatannya, keperkasaannya. Wa huwal azizul hakim. Jadi ada makna baru ketika dua nama Allah ini digandengkan. Begitu kata para ulama. Nah, sekarang kita baca dari awal ayat ini.
Subhanallah, ya. Kita tadabburi, mudah-mudahan ya. Sebelumnya apa makna tadabbur itu? Ya. Apa makna paling substansial dari kata tadabbur? Ikhwas sekalian, satu perjelasan masyaikh kita yang sangat mengena, minimal menurut keterbatasan ilmu saya. Kata-kata tadabbur itu sebenarnya makna paling substansial daripada tadabbur itu adalah amal, beramal. Kenapa? Iya. Kata-kata tadabbur itu berasal dari kata ad-dubur. Ya. Ada kedekatannya. Tapi jangan kita maknai dubur dalam pengertian bahasa Indonesia. Iya. Nah, makanya dubur itu artinya segala sesuatu yang datang setelah sesuatu itu, dia berada di belakangnya. Makanya dalam hadis dikatakan, ya, fala tada'anna dubura kulli salatika an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau lupakan untuk mengatakan di dubur, di belakang, ya, salatmu, ya, artinya di bagian akhir daripada salatmu, untuk kau berdoa, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolong aku untuk senantiasa berzikir padamu, bersyukur padamu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Ini kata dubur. Nah, setiap pengetahuan yang kita ketahui, ujungnya itu harus berbuah apa? Ya, berbuah pengamalan. Ya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, ya, sebagaimana kata Opik, siapa itu? Ya, bukan Opik, tidak usah sebut. Sebelumnya, ya, Sunan Bonang, ya, sebelumnya lagi, ya, Ibnul Jauzi, ya, sebelumnya lagi, ya, katanya Ibrahim Al-Khawwas, dikutipkan oleh Imam An-Nawawi dalam Kitabul Adhkar, disebutkan bahwa obatnya hati itu, ya, hati yang luka, bukan, ya, hati yang galau, itu adalah tadabbur, membaca Quran bitadabbur. Yang dalam versi Tombo Ati, ya, ya, apa artinya Tombo Ati, Ustaz? Obatnya hati, ya, moco Quran lang maknane. Iya, apa artinya? Ya, membaca Quran dengan maknanya. Itulah obat hati yang luar biasa. Makanya kalau orang baca Quran itu jangan lewat saja. Ada sesuatu yang nempel, ya. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Ya. Yang paling utama kalau sudah dibaca menghasilkan amal. Ya. Dan paling pertama adalah amalan hati. Amalul qalb namanya. Nah, ini tentunya harus ada pengetahuan kita. Subhanallah, mentadabburi Quran ini wajib. Menghafal Quran sunnah, kecuali hal-hal yang memang wajib dihafal. Tapi mentadabburi Al-Quran wajib. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka mengapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ataukah sudah ada gembok-gembok yang mengunci hati mereka? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya bagaimana orang awam mentadabburi Quran? Tidak ada kodong dia tahu makna. Apapun yang dia tahu, wallahu alam, ini tolong dikoreksi kalau saya salah. Salah satu makna Quran, makna tadabbur itu
adalah bahwa ketika kita baca Quran bertambah kita punya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Kemudian disambung apa? Lanjutannya ayat itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Inilah yang disebut oleh Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitab Fi Dhilalil Quran. Syekh Sayyid Qutb mengatakan, ya, ini yang disebut dengan al-irti'asyatul wijdaniyah. Ada getaran-getaran jiwa. Dan itulah salah satu makna tadabbur. Ketika kita baca, orang awam saja ya, orang-orang di kampung ya, baru ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah saja yang dia tahu, Allah saja. Itu sudah cukup menggetarkan hatinya itu kakek-kakek ya, sehingga mereka sudah bongkok-bongkok datang pergi sholat di saf pertama. Subhanallah. Karena apa? Itu tadabburnya. Karena dia mau mendengarkan ayat itu. Ayat itu menggerakkan dia untuk sampai di saf pertama. Bahkan ada, ini rahimahullah sudah meninggal, ada masjid kita di sini di Antang ya. Ada dulu namanya Haji Lakbang. Itu sampai umur lebih 80 tahun. Ya, luar biasa. Tidak pernah alpa salat berjamaah dan selalu di saf pertama. Tidak pernah alpa. Ya. Padahal ya sudah sangat tua. Ada lagi di masjid sana, ya saya suka perhatikan ini orang-orang tua. Ada yang sudah tua buta, sudah tidak melihat, tetapi selalu di saf pertama. Kenapa dia bisa berjalan? Karena mata hatinya terbuka. Ya, banyak orang matanya melek, pas waktu salat tertutup, tidak bisa terbuka. Ya, badannya kuat, ya, angkat barbel 10 kilo, ya. Ketika berkumandang as-salatu khairum minan naum, mengangkat selimutnya, sarungnya, dia tidak bisa. Karena kekuatan itu di sini. Ya, di dalam hati. Itu namanya tadabbur, berbuah amal. Nah, ini baru mukaddimahnya, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin." Apa yang Allah bukakan bagi manusia, anugerahkan bagi manusia berupa rahmat, tidak ada yang bisa menahannya. Subhanallah, ada satu kata kunci yang sangat menarik ya dalam kitab Fi Dhilalil Quran. Ya. Sayyid Qutb mengatakan, "Inna min rahmatillahi annaka tuhissu bi rahmatillah." Di antara tanda kau dapatkan rahmat Allah adalah kau merasakan itu rahmat Allah padamu. Subhanallah, ya. Nah, sebelumnya kita bacakan hadis tentang rahmat Allah. Itu rahmat Allah bagaimana? Dalam hadis yang sahih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha khalaqa mi'ata rahmah." Sungguhnya Allah itu menciptakan 100 rahmat. Fabatha baina khalqihi rahmatan wahidah. Fahum yatarahamuna biha. Allah ketika menciptakan rahmat itu, dia ciptakan 100 rahmat. Allah turunkan untuk makhluknya hanya 1 rahmat. Ya. Fabiha fahum yatarahamuna biha. Dengan 1 rahmat ini manusia, binatang, semua makhluk saling menyayangi. Ya. Hanya dengan apa? 1 rahmat. Ya. Waddakhara indahu li'auliyaihi tis'atan wa tis'id. Kemudian Allah simpan di sisinya ada 99 rahmat. Dikasih untuk para wali-walinya, orang-orang yang dicintainya. Subhanallah, ya. Di akhirat nanti, Masya Allah. Pernah lihat meong, ya, kucing.
bagaimana caranya kucing menggendong anaknya? Jawab begini. Ya. Digigit apanya? Cekonna. Digigit, Pak. Tapi lihat setelah digigit, ada luka itu anaknya? Tidak. Itu kucing kalau sudah besar namanya harimau. Iya kan? Harimau itu kucing besar. Iya. Dalam ilmu biologi ya, ada namanya apalagi namanya ya? Spesies, genus, familia, ordo, kelas. Iya. Saya ingat itu pelajaran SMP ya. Dia tidak satu spesies tapi masih satu genus. Ya, ada guru biologi ya. Nah, itu kucing besar, subhanallah, namanya harimau. Ketika Allah teteskan beberapa kasih sayang dari satu rahmat ini, dia sanggup mengontrol ya, subhanallah, gigitannya pada tengkuk anaknya itu sehingga bisa diangkat. Bagaimana itu dikontrol ya, tapi tidak melukai. Bayangkan. Nah, bagaimana caranya itu? Hanya dengan yang namanya ya, insting yang dialiri rahmat Allah Subhanahu wa taala sepermiliar ya daripada yang sudah diturunkan satu rahmat. Dari satu rahmat itu ya, seorang suami mencintai istrinya. Iya. Dia bagi itu. Ya. Mencintai anak-anaknya. Masya Allah. Hanya dengan sepermiliar itu ya, Datu Museng mencintai Mai Padiapati. Iya. Pernah tahu ceritanya ya? Nah, nanti kita cerita. Iya. Yang jelas di Pantai Losari itu ada dua jalan ya. Ada jalan Datu Museng, ada jalan Mai Padiapati. Ini kisah percintaan yang lebih hebat daripada kisah percintaan Romeo dan Juliet yang hanya khayalan Shakespeare ya. Ini kisah nyata. Karena kehormatan, karena agama ya, Mai Padiapati rela mati ya, tidak mau diambil oleh Belanda ya. Dan kemudian mengorbankan nyawanya karena cintanya ya. Itu karena cinta dari mana? Kasih sayang dari mana? Dari rahmat Allah yang satu ini ya. Karena rahmat yang satu juga ini, Qais ya, siapa namanya itu Majnun Laila ya? Siapa namanya Usama ya? Qais. Sampai dikatakan penggila Laila. Semuanya Laila saja ya. Subhanallah ya. Sampai dikatakan gila karena cintanya. Ya. Ada seperti itu ya. Ini karena satu rahmat saja. Seorang ibu ya, rela mati. Coba lihat di Gaza. Ada seorang bapak yang kemudian ketika bom itu datang menyerang, dia rela mati untuk melindungi anaknya. Ini dari mana? Dari satu rahmat saja yang Allah sudah bagi-bagi. Iya. Nah, kata para ulama, selain ar-rahmah al-makhluqah, rahmat yang diciptakan oleh Allah, ada juga yang namanya rahmatullah, ya. Rahmat Allah yang merupakan sifat Allah. Ini lebih lagi daripada rahmat yang diciptakan. Ya. Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama yang mustaq dengan sifat rahmah. Dan rahmah, selain ada rahmat yang diciptakan, ya ini sudah luar biasa, ada rahmat yang memang sifatnya Allah. Jadi segala sesuatu yang disebutkan setelah nama Allah, ya itu dalam bahasa Arab disebut dengan idhafah, itu ada dua. Idhafatu sifatin ila mausuf pertama. Idhafah penyandaran satu sifat kepada yang disifatkan, itu Allah. Kita katakan rahmatullah, quwwatullah, apalagi ya, ya segala sifat Allah ini sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahmatullah yang merupakan sifatnya Allah, tidak kita tahu batasannya. Itu kaidahnya ya. Kaifiat daripada sifat Allah kita tidak tahu.
Ya, hanya Allah yang tahu. Nah, betapa luasnya rahmat Allah itu. Dan kalau Allah sudah berikan rahmatnya kepada manusia, Masya Allah Tabarakar Rahman, maka itulah kenikmatan yang luar biasa. Makanya coba baca pada ayat setelahnya, ya. Coba baca pada ayat setelahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmatnya Allah kepada kalian. Dan nikmat yang paling tinggi itu adalah rahmatnya Allah. Subhanallah, segala sesuatu ketika, dan ini yang saya ingin sampaikan di sini, ya. Ketika rahmat Allah itu sudah bercucuran kepada kita, menetes pada kita, berada pada kita, maka segala sesuatunya akan kita pandang dengan cara pandang yang lain. Iya. Mungkin keadaan di sekeliling kita tidak berubah, tetapi cara pandang kita melihat keadaan ini yang berubah. Dan itulah rahmat Allah yang paling tinggi. Kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah, maka dia berada di dalam penderitaan pun dia akan syukuri, karena itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dengan demikian teguh menjaga agamanya dan kemudian berkonsekuensi dia mendapatkan kekurangan di dunia ini, atau bahkan dia mendapatkan penderitaan di dunia ini, dia akan melihatnya itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seorang yang terpenjara karena mempertahankan akidahnya, ya, pernah menulis bahwa subhanallah, saat-saat inilah saya merasakan rahmat Allah itu dengan demikian besar bercucuran kepadaku. Ketika rahmat Allah itu menyapa seorang hamba, maka dia tidur beralaskan tikar saja, dia akan merasakan itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi orang yang ditahan rahmat Allah daripadanya, ya, tidak dapatkan keimanan, tidak dapatkan petunjuk, tidak dapatkan hidayah, maka dia tidur di atas tilam yang paling empuk, kasur yang paling mahal, dia rasakan seperti tidur di atas duri-duri. Subhanallah. Ketika kita mendapatkan pasangan yang beriman, ya, itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan mensyukuri apa yang ada pada dirinya, dan bahkan lebih daripada syukur, dia ridho. Dia ridho. Dia sabar, lebih daripada sabar ketika dia mendapatkan penderitaan, dia ridho. Inilah namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampai pada maqam yang seperti ini, ketika dia mendapatkan musibah, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman itu, apabila ia mendapatkan nikmat maka ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan kalau ia mendapatkan musibah maka ia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan pada dirinya. Itulah yang namanya rahmat Allah. Tidak ada lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di atasnya lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mempersepsikan apa yang ada pada dirinya dengan semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang menderita hari ini. Kita berduka dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Tidak berhenti dan belum kering air mata kita, bahkan kita mungkin sudah menangis tanpa air mata lagi.
Dan yang lebih kita sedihkan adalah kita tidak hadir di sana. Tapi yakinlah bahwa ini adalah caranya Allah memberi rahmat bagi kita. Bagi pertama saudara-saudara kita di sana. Dan bagi kita mungkin percikan-percikan rahmatnya adalah bahwa kita harus mengubah pola hidup kita. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Iya. Kita tidak lagi mengagungkan selain Allah. Ketika kita berkata Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami, maka semuanya menjadi kecil. Menjadi tidak berarti. Hilang semua ketakutan kita selain kepada Allah. Hilang semua harapan kita kecuali harapan kepada Allah. Hilang semua cinta kita kecuali cinta kepada Allah. Dan cinta yang sejati hanyalah cinta yang karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yuhabbu lidzatihi illallah. Tidak ada yang boleh dicintai karena zatnya kecuali Allah. Semua yang dicintai selain Allah harus karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara pandang seperti ini orang istilahkan world view. Cara pandang melihat dunia yang seperti ini akan melahirkan manusia-manusia yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Karena dia berjalan dengan pandangan rahmat Allah. Dia mendengar dengan pendengaran rahmat Allah. Melihat keadaan dengan rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak menepi, ya, akan membuat dia menjadi manusia yang luar biasa, yang siap untuk melakukan semua kebaikan, yang tidak mengeluh dengan penderitaan-penderitaan. Nah, apa yang terjadi di sana membuat kita semua terinspirasi. Kalau ada di antara kita yang lapar, masih kekurangan, ya, mengeluh karena tidak bisa bayar uang SPP anaknya, ketahuilah bahwa ada saudara kita di sana yang jangankan mau bayar uang SPP, sekolah ndak ada, dibohong sekolahnya. Biar mau dibayar berapa ndak ada lagi. Kalau ada di antara kita yang merasa mengeluh, ya, dengan sakitnya, di sana ada orang, subhanallah, ya, saya saksikan sendiri. Salah seorang saudara kita dokter yang men-sharing, ini tangan Pak, ya, lepas ini, ya, lepas ini dagingnya semua begini, ya, dijahit oleh dokter dengan anestesi yang, ya, mungkin hanya tingkat skill, ya, tinggi, yang bisa menganestesi di titik-titik tertentu sehingga dengan obat anestesi yang sedikit bisa dijahit itu, ya. Nah, saat dijahit darah bercucuran, dokternya itu berkeringat, ini yang sakit ini ambil tisu, dia yang lap itu dokter. Iya. Ya. Tidak mengeluh. Nah, ini kader-kader, ya, mulai dari saya, dari kita semua. Jangan cengeng. Kenapa tidak pergi tarbiyah? Ustaz agak kurang sehat. Iya. Iya, dan subhanallah kurang sehatnya tiap pekan pas malam tarbiyah. Iya. Nah. Iya. Nah, coba lihat orang Gaza. Bukan sekedar pergi halaqah tarbiyah, halaqah jihad. Bahkan mereka sebelum berjihad berhalaqah dulu, ya. Itu sebelum 7 Oktober. Nah, pasukan Hamas itu ada pasukan intinya namanya Kataib Al-Huffaz, ya. Brigade penghafal Quran. Itu kalau tidak salah sekitar 1000 orang, ya. Ya. Mereka mentasmi dulu hafalan Qur'annya dengan pakaian sudah lengkap, ya. 30 juz, Pak, tidak lebih. Ya. 30 juz, ya. 114 surah, jangan ditambah, ya. Nah, dari subuh, ya, bahkan mereka berkumpul sebelum subuh di tanah lapang, masing-masing mentasmi, ya. Selesai malam tanggal 7 Oktober, ya,
6 Oktober 7 pagi-pagi buta sudah pergi berjihad. Iya. Itu baru dibilang urane. Iya. Masya Allah, ya. Nah, kita mari halaqah apa, ya? Apa menunya? Ya, itu. Mau pengajian apa menunya? Ya, makan apa? Ya. Nah, menunya mereka paling hebat adalah orang-orang kafir itu menunya, ya. Mereka makan itu, ya. Iya. Nah, kita terinspirasi dari situ. Tidak ada lagi yang boleh malas-malas tarbiyah, ya. Malas-malas pengajian, malas-malas salat berjamaah, ya. Nah, ini Masya Allah, inilah rahmat Allah ketika kita bisa mempersepsikan kondisi ini menjadi penguat kita. Iya. Patah hati, woi, anak muda, iya. Kenapa koloyo nak? Diputus kak. Iya. Kalau istilah kita dulu ya, kalau angkatan 70-an 80-an ada istilah itu ya, ada yang gantung diri di pohon tomat. Iya. Nah, itu jok tahun 80-an ya. Iya. Jadikan cintamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata ini kalau tidak salah dalam Diwan Asy-Syafi'i, ya. Dia mengatakan wa taraktu ya fid dunya mu'anaqatan hatta tu'aniqa, ya. Bagaimana itu? Hatta tu'aniqa fil firdausi abkara, ya. Tinggalkan wanita yang peluk di dunia ini agar nanti bidadari-bidadari perawan yang kau peluk di akhirat sana. Ini satu yang indah, tapi kadangkala dibuat lagi menjadi ya, menjadi menakutkan, ya. Jihad menjadi sesuatu yang ya seakan kejam sekali. Inilah rahmat Allah yang maha luas, ya, yang akan menyapa setiap insan beriman manakala mereka sudah mendapatkan rahmat Allah itu. Dia rasakan rahmat Allah itu intinya, ya. Kita rasakan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sakit sedikit, dia rasakan itu penderitaan yang luar biasa. Tapi ada orang yang dapat rahmat Allah, dia dapatkan sakit, subhanallah, saya merasa belum sampai saya pada tahapan yang seperti itu, ya. Tapi ada orang-orang subhanallah, ya, dia bersyukur kena kanker, dia bilang alhamdulillah, ya. Berarti ini saya dapat kelebihan dari Allah. Sudah agak tahu, ya, kapan batas akhirku. Iya. Subhanallah, ya. Maka dia berusaha sedapat mungkin. Semua hartanya dia sudah, ya, kalau orang sudah tahu Pak bahwa ya 1 tahun mami, ya, kira-kira tidak ada yang bisa pastikan 1 tahun mami kita punya jatah, kira-kira, ya, hanya Allah yang tahu. Bagaimana kira-kira Pak, ya? Apa yang akan dilakukan? Mesti mau kau lagi? Hah? Ampun, ya. Tidak ada lagi. Ya, subhanallah, ada seorang syekh yang tiba-tiba kontak. Kenapa syekh? Dia bilang saya mau kirim semua bukuku. Saya bilang semuanya, saya bilang semua. Kasih ke Stiba sebagai perpustakaannya. Ya, maka jatahku pasti akan semakin sedikit. Saya sudah persiapan, ya, tidak mau Kak meninggal terlalu banyak harta, ya. Ini buku-buku nanti tidak dibaca juga sama saya punya anak-anak, saya wakafkan. Ya.
Sudah mulai berpikir begitu. Iya. Nah, ini ketika ada rahmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, kita akan memiliki cara pandang yang lain terhadap dunia. Masih mau berselisih, masih mau baku bombe, ya. Saudaranya sudah dibunuhin. Kenapa mereka bisa dibunuhin di sana, di Gaza? Karena umat Islam lemah. Kenapa umat Islam lemah? Salah satunya adalah karena suka baku bombe. Masih tidak malu bermusuhan hanya karena persoalan sepele. Ya, memang dia itu begitu. Dia memang Ustadz yang anu. Bainahu wa baina akhihi syahna. Ada permusuhannya antara dia dengan saudaranya. Hatta yastaliha, sampai mereka damai. Tidak mau kau damai, tidak naik amalanmu. Tertahan. Ya. Dan juga membuat umat Islam makin lemah. Ya. Karena masalah apakah orang terlalu saling membenci sama orang beriman? Biasa karena masalah harta. Ikhlaskan mau jadi mati. Ya. Memang enak sekali kita bilang itu Ustaz, ikhlaskan. Ya. Bahannya ini Ustaz, ya. Nah. Tapi ketika Allah berikan rahmat, ya, pada kita, subhanallah, ya. Kita ada bangun masjid di daerah utara sana, ya. Ada tagihan bil dari toko bangunan, ya. Iseng-iseng, ya. Ini orang Cina, non Muslim, ya. Saya bilang, sumbang Meci, iseng, ya. Saya bilang, kenapa kita belum kirim bilnya, ya? Mau tanya, kita mau sumbang kah? Langsung dia balas, iya, saya sumbang itu, tuh jangan. Dan tidak sedikit, ya. Masya Allah. Ini orang non Muslim saja, Pak, iya. Yang pandangannya terbatas dengan tembok-tembok dunia. Nah, kalau kita orang beriman, pandangan kita menembus semua tembok-tembok dunia, karena harapan kita adalah akhirat. Harapan kita bertemu dengan Rasulullah di surga, ya. Maka di penghujung taklim kita ini, saya hanya ingin menghimbau pertama pada diri saya yang lemah ini dan saudara-saudara kita, mari, ya, selesaikan urusan-urusan kita di dunia ini, ya, dan pandanglah dunia ini dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita hadapi, kita akan merasakan rahmat Allah di situ. Ya. Kesulitan akan berubah menjadi kenikmatan yang paling luar biasa ketika kita memandangnya dengan rahmat Allah. Ada rahasianya Allah di situ. Tapi tanpa rahmat Allah, kenikmatan apapun, ya. Makanya kita diperintahkan mengingat nikmat Allah itu pada ayat ketiga. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Apa nikmat Allah itu? Semua nikmat ini, terutama adalah nikmat rahmatnya Allah yang merupakan cara pandang, ya, kondisi jiwa, kondisi hati yang luar biasa, yang akan membuat kita melihat apapun yang Allah berikan pada kita, itulah yang terbaik yang harus kita syukuri. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Buka tanya jawab, Ustaz. Oh, ada tanya jawab. Oh jadi, iya, silakan. Ya, seperti pekan lalu, insya Allah saya kita, bertanya, ya? Iya. Oh, kan tanya jawab, tuh? Iya. Jawab tanya. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, mumpung ada Ustadz kita ini. Iya. Tafadhalu. Iya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Iya. Iya. Silakan. Iya, silakan. Apa saja ya? Tidak terkait materi, tidak masalah, yang jelas kehidupan Ustadz kita sudah melalui berbagai fase-fase kehidupan,
perjuangan dakwah dan Astagfirullah. insya Allah banyak ibrah dan khibrah. Ya, banyak kisah-kisah luar biasa tadi. Silahkan Pak. Oh iya. Iya. Nah, apabila dua orang ini mau berpisah, apakah harus bertemu atau cukup salah satu di antara mereka memaafkan saudaranya? Iya. Ini menarik sekali. Kita lihat mimbar ini, Pak. Mimbar. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Bayangkan mimbar ya. Ya bayangkan saja. Karena memang ada mimbarnya di balik sini. Di balik ini ada mimbar. Ya. Ketika mimbar itu dibuat dari kayu yang paling indah ya. Wah, bagusnya mimbarnya masjid. Bagaimana kalau mimbarnya itu dari cahaya? Manabira min nur. Ya. Itu nanti orang-orang yang saling bersaudara karena Allah. Salah satunya di situ disebutkan al-mutazawirin. Saling menziarahi. Ya, saya tidak mau katakan harus bertemu atau tidak harus bertemu. Tetapi saling menziarahi. Artinya itulah keutamaannya orang bertemu karena Allah. Iya. Saya pernah dalam satu perjalanan, asalnya sebenarnya pribadi, ya. Tapi karena saya lewat di daerah itu, maka saya teringat wajahnya Ustaz Hizbullah sebagai anggota Dewan Syuro, ya. Maka saya bilang, jadikan ini kunjungan Dewan Syuro juga, ya. Nah, dikumpullah ikhwah. Kemudian mereka bertanya, agenda apa Ustaz? Saya bilang, tidak ada agenda. Iya, tidak ada agenda. Agendanya cuma mau ketemu antum, itu aja. Ya. Nah, bagaimana maksudnya Ustaz? Saya bilang, kalau ada agenda, berarti belum sempurna ukhuwah kita. Iya. Kalau mau bertemu karena ada agenda, ya, mau pinjam duit, ya, mau ajukan proposal, ya, atau ada hajat-hajat yang lain, itu berarti belum sempurna ukhuwah kita. Dalam satu riwayat disebutkan ada seorang yang menziarahi saudaranya di kampung lain, kemudian Allah kirim malaikat, kemudian malaikat itu bertanya, "Hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha?" Adakah satu hajat sehingga kau pergi ziarahi temanmu itu? Orang itu berkata, "La illa annani uhibbu fillah." Tidak ada agenda kecuali bahwa saya mau menziarahinya karena Allah. Maka malaikat itu berkata, "Ketahuilah Allah mencintaimu, ya, sebagaimana kau mencintainya." Nah, jadi saya tidak katakan harus atau tidak harus, Pak, ya. Saya kira sudah bisa ditangkap, ya. Nah, permaafan tanpa pertemuan, ya, itu adalah bagaikan, ya, coto tanpa ketupat. Nah, ya. Kan seperti itu, ya. Saya sudah maafkan nih, ya. Nih. Bagaimana tidak mau ketemu? Oh, saya ketemu, saya sudah maafkan. Si buntu luki, ketemulah, ya, ada keutamaan berjabat tangan, gugur dosa-dosanya, bertemulah Pak, ya. Nah, jadi saya kira sudah bisa ditangkap, ya. Ada kata yang tidak harus diucapkan, ya, dan ada makna yang tidak harus dijabarkan, tapi biarlah, ya, hati itu kemudian menyapa hati juga, ya, begitu. Oke? Iya, Ya. syukran. Baik, barakallahu fiik. Ya, ini Ya. butir-butir Ada anak muda, bujangga, ya. ya. Ada anak muda dengan anak muda, ya. Ya. Masya Allah. Yang mana dulu, Ustaz? Ya, Pak senior dulu, Hidayat. senior dulu. Iya, Ya. Pak Hidayat. Ya. Senior dulu, Pak Hidayat dulu. Iya. Oh iya. Iya. Judulnya adalah tanpa judul. Nah. Ya. Ya. Jadi ada namanya Mahtan, masyarakat hijrah tanpa nama. Ya kan? Nah,
Diketuai oleh Dr. Abdul Aziz. Ada bakso tanpa nama juga. Bakso Ustaz. tanpa nama. Jadi Ada puisi tanpa puisinya- judul. Oh ya, iya. tanpa Puisi judul. tanpa ya. judul. Dan kitalah yang beri judul, terserah kita. Ya. Nah. Iya. Oh iya, betul. Ya baik, ya silahkan nanti kita lah kasih judul. Ya. Yang kedua, ya, wah, baik ya. Permintaan, ya. Kalau mau puisi yang lain boleh, ya. Ya, karena ya, subhanallah. Ini request khusus senior ya. Sambil didengarkan dulu ya, dicari-cari dulu karena ada puisi yang muncul ini judulnya Parakang. Ada puisi juga. Iya. Oke. Ada. Ya silakan. Ada yang muncul. Sambil dicarikan puisinya. Iya. Ya silakan lagi. Berdiri tidak apa-apa. Iya. Oh duduk saja ya silakan. Ya. Bahaya ini pertanyaannya ini. Saya ingin bertanya tentang rahmat kebetulan kejadian ini dan rahmat mengenai fenomena yang sedang terjadi Ustaz. Saya ingin bertanya apa kaitannya rahmat dengan toleransi antar umat beragama, khususnya para pembesar, mungkin juga sebagai pemerintah yang dilihat oleh masyarakat sebagai public figure. Mungkin kalau kita bertanya untuk kalangan masyarakat, kita bisa bilang sikap kita mungkin bisa lebih dikontrol, tapi bagaimana untuk pemerintah Ustaz? Apakah misalnya seperti pemuka agama yang datang ke kunjungan ke negara kita memang sepantasnya disambut dan itu sebagai rahmat dalam Islam? Saya juga pernah mendengar ada riwayat salah seorang sahabiah bertanya, saya lupa mungkin Asma bint Abi Bakar, yang bertanya apakah saya berbuat baik kepada ibu saya yang bukan muslim. Kemudian dijawab oleh Nabi, ya silakan berbuat baik kepadanya, dan juga anjuran dalam Islam tetap berbuat baik kepada walaupun tidak sesama muslim. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apa hubungannya rahmat dan toleransi, dan bagaimana sebenarnya batas-batas toleransi dalam Islam Ustaz? Dan bagaimana kalau misalnya toleransi ini dibawa ke ranah misalnya seperti pemerintah, yang mereka ini notabene-nya adalah yang dipandang oleh masyarakat, apapun yang dilakukan itu pasti ada persepsi. Mungkin kalau tidak disambut bakalan dibilang juga tidak menghargai dan tidak menghormati. Bahkan mungkin kayak disebut di mana rahmat yang ada dalam Islam, kenapa orang datang tidak disambut. Ya, mungkin itu yang ingin saya pertanyakan, mohon penjelasan. Syukran dan jazakumullah khairan. Ya, insyaallah bagaimana cara yang paling tepat menyambut pembesar agama lain ya. Insyaallah nanti kalau sudah Ustaz Zaitun sebagai presiden ya, kita akan bisa lihat bagaimana cara yang tepat untuk itu ya. Itu ya, insyaallah ya. Karena kita ya, beliau belum bisa mencalonkan ya, Pak Anies juga belum bisa ya. Nah, jadi nanti kita tunggu bagaimana caranya yang terbaik. Kita tunda dulu Bang Usama ya. Nah, kalau puisi, ya, apa arti kata dalam puisi, ya, jika kita tidak memaknainya dengan hati, ya, maka biarkan saya baca puisi yang baru, ya, karena yang lama itu adalah penuh dengan jasa, ya, sementara yang baru itu penuh dengan sah, ya. Baik. Ini ditulis menjelang ibadah haji ya, atau pada saat kita melihat tenda-tenda jamaah haji ya, dengan demikian gemerlap mengkilau ya. Sementara di Rafah di Gaza tenda-tendanya sobek ya. Itu membuat saya menuliskan beberapa bait ini, dan ini ada judulnya, enggak apa-apa ya, karena Pak Hidayat kita kasih judul ya. Al-Aqsa di antara Rafah dan Arafah. Al-Aqsa di Arafah, harap yang tak pernah sirna. Walau luka semakin basah melebar bernanah, tenda-tenda putih di Arafah melambai penuh rindu
untuk tenda-tenda sobek yang terbakar di Rafah. Doa penuh harap para haji di tanah suci untuk para pemberani dari tenda-tenda pengungsi. Gaza, maafkan kami jika kau sendiri. Saat kami berkorban dengan kambing dan sapi, kau bagaikan Ibrahim sang nabi, serahkan anak dan diri sendiri berkorban, pertahankan tanah suci. Mereka bertakbir di atas puing-puing reruntuhan bangunan, lalu ada yang bersorak-sorai di atas reruntuhan nurani yang telah porak-poranda. Berjabat erat dengan maksiat dan para penjahat. Al-Aqsa menanti takbir kemerdekaan dari Arafah, bukan senyum manis untuk penjajah. Tak pernah kurela serahkan Arafah padanya, hanya berharap pada Tuhan dua tanah suci yang kasihnya tiada berbatas, memilih berjuta jiwa yang hadirkan Al-Aqsa di hati. Saat semua munajat membumbung dari Arafah, semua takbir berkumandang membahana, tetesnya kan turun menyapa di Al-Aqsa, membasuh luka yang menganga di Rafah dan Gaza. Dan kami selalu ada di sini, menunggu tiada henti, hingga sayap anugerah ilahi terbangkan lembar jiwa yang tipis ini ke negeri para pemberani. Ya Allah, jadikan jiwaku tebusan untuk Al-Aqsa tercinta, untuk Gaza yang perwira. Muhammad Ikhwan Jalil desah di subuh hari pada hari Arafah 1445 Hijriah. Masya Allah. Ya. Sudah mi Pak? Ya. Alhamdulillah. Iya, Lanjut sedikit. iya silakan Ustaz. Jadi begini, jangan ajari umat Islam bagaimana bertoleransi dalam keadaan perang ini, ya, perang. Taruhlah pada zaman Belanda, Westerling datang menyerang di Makassar, ya. Kemudian ada seorang pasukannya yang menyerah, angkat tangan bendera putih. Apa sikap kita? Ya, kalau saya mungkin ya sarean rongal, tenamento, ya. Terjemahkan Ustaz. Iya. Live ini. Oh live ya. Oh ya. Ya kalau saya ya sudah tidak ada ya. Kasih bagiannya dulu ya. Istilahnya anak 80-an kibata, kipas baru tanya. Iya. Nah, kibata Pak ya. Nah, ini ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ajarkan kita yang lain. Lihat surat At-Taubah, surat Bara'ah, surat perang ini. Ayat ke-6. Wa inna hadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'mana. Kalau datang seorang musyrik, ini konteks perang, menyerahkan diri ya. Minta perlindungan, beri perlindungan agar dia sempat mendengarkan kalamullah. Kemudian antar sampai ke tempat yang aman. Ini kalau melindungi, oke, konvensi Jenewa juga begitu ya. Ini kita pelajari dulu di jurusan hubungan internasional di Unhas ya. Ada namanya konvensi Jenewa, hukum-hukum yang berkaitan dengan tawanan perang. Nah, tapi hukum Islam lebih hebat lagi daripada yang namanya konvensi Jenewa. Antar sampai ke tempat yang aman. Luar biasa. Nah, tapi yang namanya ya berinteraksi, tidak boleh Islam itu direndahkan. Iya, kita memuliakan tamu, that's right, ya, wajib. Walaupun orang kafir, ya, kasih minum juga, jangan racun. Ya. Nah, nggak begitu ya, kasih minum baik-baik. Ya. Tapi tidak boleh dia yang mu'azzam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa hatta yu'tul jizyata an yadin wahum shaghirun.
Ya. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iya. Coba lihat. Nah, ini coba lihat ya. Kita tidak mengatakan ini beliau sudah sempurna, ya, namanya manusia. Erdogan ketika menerima Perdana Menteri Prancis, bagaimana caranya? Ya, dia berdiri, ya, ini di atas anak tangga yang ketiga, baru diatur settingnya. Perdana Menteri Prancis itu datang dan dia menyambut di atas, ya, dia menyambut di atas dan sambil menyerahkan, ya, satu manuskrip perjanjian yang berusia ratusan tahun ketika Khilafah Utsmaniyah dulu memberikan bantuan kepada Prancis. Ucapan terima kasih daripada Raja Prancis, ya, kepada Khilafah Utsmaniyah karena dibantu ketika pernah terjadi kalau tidak salah wabah atau kelaparan di Prancis. Nah, ini mohon maaf ada, tapi dia berdiri di atas, Pak. Iya, kasih. Iya. Kalau datang, mohon maaf, siapa namanya? Ya, siapapun. Ustazku lagi, nah tidak selalu kucium tangan, sekali-sekali, ya. Inai kau, ya. Ya. Ini Pak, ini jangan, ya. Syekh saja, syekh saya, ya. Syekhnya para syekh saya, ya. Ada namanya Syekh Hamad Al-Ansari. Saya berdiri saja di depan Masjid Nabawi mau cium beliau. Jangan. Kalau orang Arab itu dicium di sininya, itu hanya orang tua, ya. Hanya orang yang betul-betul raja saja, raja. Itu, ya. Tidak mau dicium sininya. Ya, coba perhatikan. Kalau raja itu sudah urufnya, ya. Setiap negeri ada beda-beda. Cuma mau dicium di sininya. Karena penghargaan yang luar biasa. Nah, jadi tidak usahlah lebay, ya, tidak usah terlalu berlebihan, biasa-biasa moko, ya, nasi campur tidak usah pakai telur, yang biasa aja, ya. Jadi biasa-biasa, tidak usah terlalu berlebihan, iya. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik, oke, ya. Dan itu juga kalau ditanya itu orang, ya, pembesar non Muslim itu. Dia juga tidak mau jadi diperlakukan begitu, ya. Kita aja malu-malu sendiri nanti, ya. Nah, jadi kewajaran, tidak ada yang lebih baik daripada bersikap wajar, ya. Wajar, ya, toleransi biasa-biasa saja, ya. Bersikap wajar, ya. Saya pernah menjadi anggota FKUB Sulawesi Selatan periode lalu, ya. Itu salam yang terlalu panjang yang sudah dilarang sama MUI itu, ya. Oh, panjang salam ini, salam ini, salam ini. Itu mereka sendiri bilang, deh panjangnya deh. Iya. Non Muslim ini bilang, ya. Jadi mereka juga gerah, ya, tidak juga merasa nyaman. Nah, jadi Islam, toleransi dalam Islam itu berbasis tauhid, itu yang kadang-kala dilupakan. Toleransi dalam Islam itu berbasis tauhid. Makanya dikatakan hatta yasma'a kalam Allah. Iya. Dan kita memberikan perlindungan, memberikan kenyamanan kepada orang dengan pelaksanaan ibadahnya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Terserah kau, mau kau kafir, mau kau beriman, silahkan. Tapi ada konsekuensinya, bos, ya. Kau kafir tenang-tenang, baik-baik, senang-senang kok, ya. Kita baik-baik juga, ya. Kau sudah kafir, macam-macam kok, ya. Selesai. Iya. Nah, kan begitu, Pak, ya. Nah, baik, ya. Ya, ya, syukran Ustaz, sedikit tambahan. Ya. Bahwa alhamdulillah, ya, Ustadz kita ini sekali lagi sangat konsen terhadap tadabbur Al-Quran. Maka tadi sudah disampaikan bahwa menghafal itu sunnah, kecuali yang wajib dihafal, surat Al-Fatihah, ya. Tapi untuk tadabbur itu wajib, dan ancamannya keras kalau tidak mentadabburi Al-Quran. Ya, maka di masjid kita ini kita memang membuat paket lengkap, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Pertama, kita ingin memang suasana masjid kita ini terus kita perbaiki kondisinya, dan khusus hari Ahad ini sangat lengkap, Ustaz, karena dimulai dengan sholat malam. Baik, Masya Allah. Sholat lain, mungkin saja ada di antara kita tidak bisa
bangun dalam sepekan kecuali 1 kali ikut di sini kesempatannya. Yang kedua, ada tadabbur. Yang insya Allah info-info di tadabbur kita ini A1 semua. Masya Allah. Karena asatidzah yang berkompeten. Iya. Sanadnya ali, ya. Sanadnya ali. Seorang penuntut ilmu itu harus selalu mencari sanad ali. Ya. Sanad yang tertinggi. Dan ya, masalah sanad ali saya kira ustadz kita dan ustadz-ustadz yang lain yang di DPP ini sanadnya sangat ali, insya Allah. Yang ketiga, setelah kita keluar, ini kan tadi malam di ruh imannya dikuatkan dengan sholat lain. Masya Allah. Ini akalnya lagi, otaknya dan hatinya diisi, otak kita, pikiran kita diisi dengan ilmu. Tadabbur, keluar sedikit, ada di situ departemen kesehatan. Wih. Ya, bisa pijit-pijit, bisa tes darah. Ya, sekarang ini bahaya saat kalau orang darah tinggi saat. Makanya paling utama tes darah tinggi sama berat badan. Ya, supaya mengatasi obesitas. Iya. Iya, Allah Akbar. Setelah itu di situ ada bazar. Ada ikhwah-ikhwah kita yang jualan supaya ekonominya hidup. Yang punya uang belilah. Ikhwah-ikhwah dan akhwat juga di sebelah saya lihat sudah lalu lalang ada tenannya akhwat di belakang Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dan suara tadabbur ini masuk keluar Ustaz. Di seluruh lorong atau bagian di DPP ini kedengaran Ustaz. Depan, belakang, ini toa kita masuk. Ya. Yang terakhir, wah, ya. Tadi enggak bilang. Ya? Tadi enggak bilang. Masa? Iya. Wah. Live kah? Hah? Live. Dan ini Ustaz, toa di luar ini ada semua Ustaz. Iya. Jadi di mana-mana ini ada. Iya. Jadi kalau ada di sini. Iya, jadi ya. Kemudian kita disiapkan untuk olahraga. Setiap Ahad itu ada senam, ada jalan, ya pokoknya departemen kesehatan ini. Kemudian ada WIS. Hari ini yang istimewa, mudah-mudahan sudah siap betul, ada pasar murah kita dan itu kita buat setiap Ahad subsidi dari WIS. Insya Allah antum kebutuhan pokok, ya meskipun belum lengkap 9 bahan pokok, paling tidak ada berapa hal yang penting di situ. Antum belanja. Masya Allah, kita tidak gratiskan karena kita supaya berputar, tapi ada subsidi. Ya, ada subsidi. Makanya kita akan jadikan hari Ahad ini di DPP ini berputar semuanya. Ya. Siap. Semuanya berputar dan ini atas saran beliau ya Pak Kiai Ustadz Kiai Haji ya. Nah, jadi memang performa beliau kan sudah ya memang Kiai ya dari dulu. Jadi Ustadz kita alhamdulillah dan insya Allah kita akan mendengarkan butiran-butiran mutiara di masjid ini. Saya lihat antum semua ketawa, begitu ketawa insya Allah antum sehat. Yang susah buang air besar jadi lancar insya Allah. Betul. Ya, Anda ini kalau susah buang air besar datang DPP, taklim dengan Ustadz Ikhwan, senyum, maka insya Allah pulang sehat. Dan saya menawarkan diri, siapa yang mau jadi remaja terus? Angkat tangannya. Mau. Yang mau jadi remaja terus, angkat tangannya. Enggak mau muda. Iya. Jadi membuka kesempatan di masjid ini, membuka kesempatan menjadi remaja masjid. Masya Allah. Jadi ada salah seorang ustadz yang mengatakan, ketika Anda ingin menjadi remaja terus, maka jadilah remaja masjid. Maka dari itu, dalam upaya menghidupkan masjid kita ini, kita membuka siapapun dari kita untuk siap melemparkan informasi dan seterusnya, dan siap menjadi remaja Masjid Darul Hikmah. Insya Allah. Biar sudah putih, remaja Ustaz. Remaja, Masya Allah. Ya, syukron. Dan pokoknya kegiatan di sini yang punya usul, punya apa, kita punya panggung kreatif. Yang mau nasyid, mau apa silahkan. Dan sebenarnya kita sudah buka anak-anak SD apa semua yang mau tampil, kita kasih, yang penting mendaftar ke Ustadz Abdullah Said supaya terprogram. Jadi ada panggung ceria kita, ya sambil kita nanti ngopi-ngopi, belanja-belanja, ya insya Allah lahir batin kita isi di sini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jika demikian kita tutup ya, sudah hampir jam 7 tidak terasa. Walafu minkum, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Nah, ini juga ternyata live ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini sebagai klarifikasi ya.
Ini namanya kebijaksanaan orang lemah, ya. Ikhwas kalian, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tertawa dan bergembira tentu untuk kita menyemangati diri kita dalam setiap langkah perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam Islam ini kita dilarang sedih, ya. La tahzan, ya. Innallaha ma'ana, ya. Bahkan kita disuruh gembira dengan Al-Qur'an yang Allah karuniakan kepada kita, ayat-ayatnya yang demikian indah ini, ya. Fabidzalika falyafrahu, dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah anugerahkan itu hendaknya kalian bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, ya, dia itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh semua manusia. Manusia mengumpulkan emas dan perak, ya, mengumpulkan rupiah dan dolar. Kita mengumpulkan makna dari setiap ayat yang kita lantunkan. Kita mengumpulkan, ya, hikmah dari setiap baris ayat Al-Quran yang kita bacakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.